Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, kita berjumpa dalam program khusus Dialog Sambang Parlemen. Dan pada kesempatan ini Dialog Sambang Parlemen mengangkat tema pandangan DPRD terkait aksara Jawa masuk sekolah bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra AH Tony. Selamat pagi dan salam sehat Cak Tony, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat juga Kak Budi. Ya, terima kasih sudah rabuh di kesempatan pagi hari ini. Nah sahabat Sonora, perbincangan pada pagi ini selain kami siarkan secara terestrial melalui Radio Sonora FM 98 Surabaya, juga bisa diakses melalui audio streaming di sonora.id sekaligus live YouTube di Sonora Surabaya. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Sahabat Sonora, berangkat dari momen peringatan Hari Aksara Internasional pada 8 September lalu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana menggunakan aksara Jawa pada nama-nama perkantoran di gedung Pemkot Surabaya. Misalnya pada papan nama di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD, di mana penggunaan huruf Latin juga dilengkapi dengan aksara Jawa dengan tujuan untuk melestarikan budaya di lingkungan pemerintah kota. Surat edaran Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Surabaya pada 19 September 2023 juga memberikan himbauan kepada jajaran perangkat daerah untuk mencantumkan penulisan dari Latin ke aksara Jawa di masing-masing nama OPD, dan penulisan aksara Jawa itu juga sudah harus terpasang sebelum 10 November, berarti kurang beberapa hari lagi ya. Yang itu sudah kemudian menjadi janji di mana pemasangan aksara Jawa dimulai dari lingkungan balai kota dan sekitarnya hingga di setiap pintu-pintu masuk hingga gerbang balai kota. Nah, sahabat Sonora, penggunaan huruf Latin yang dilengkapi dengan aksara Jawa ini menjadi bagian dari salah satu upaya untuk melestarikan budaya di lingkungan Pemkot Surabaya dan diharapkan bisa diikuti di tiap OPD hingga instansi pemerintah, bahkan di sekolah-sekolah mulai jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, sesuai dengan tema Dialog Sambang Parlemen pagi ini yang mengangkat tema pandangan DPRD terkait aksara Jawa masuk sekolah, kita ingin tahu seperti apa progresnya bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya dari fraksi Partai Gerindra AH Tony. Cak Tony, penulisan aksara Jawa sudah harus terpasang sebelum 10 November, itu hitungan beberapa hari lagi ini. Nah, mulai dari lingkungan balai kota dan sekitarnya hingga di setiap pintu-pintu masuk hingga gerbang balai kota. Apakah sudah semuanya, Cak Tony? Dan bagaimana juga untuk yang nanti masuk ke sekolah-sekolah ini, Cak Tony? Kami melihatnya memang respon wali kota sangat cepat terhadap keinginan masyarakat yang merindukan hadirnya aksara Jawa kembali. Respon itu ditangkap oleh Mas Wali tanggal 11, kemudian diterbitkan surat edaran tanggal 19, artinya berselang hanya 7 hari, ya. Kemudian itu direalisasi. Dan untuk target 10 November, menurut ukuran saya senang. Saya melihat ini kan menunjukkan betapa wali kota betul-betul atensi terhadap penggunaan kembali aksara Jawa di berbagai instansi. Cuman kami juga memahami andai kata nanti itu yang terpasang masih beberapa begitu. Kami bisa memaklumi karena kan berproses. Yang kedua tentang masalah penggunaan aksara Jawa. Beberapa prakteknya kemarin kami ikuti sesaat gitu kan. Tulisan itu kan dituangkan melalui beberapa aplikasi, tetapi kan tidak semuanya itu betul, harus dikoreksi lagi. Misalnya tulisan huruf Jawa itu huruf E, Mama ya. Kalau kita kan kemana itu itu di Jawa itu ada yang bisa dibuat E, ada E, ada E, ya jadi itu jadi ada pepet taling tarung kayak gitu. Ya betul. Ya. Jadi itu yang membedakan, dan kemudian kadang-kadang kan itu ada kekeliruan daripada nanti itu sudah muncul di ruang publik lalu keliru kan, harus dikoreksi. Dan itu berimplikasi kepada proses pemesanan terhadap tulisan-tulisan itu
apalagi yang di dalamnya ada dikasih neon di dalam neon box begitu box, kan. iya. Akhirnya kan harus mundur. Lah terhadap target pemasangan pada 10 November kami sudah cukup senang. Mungkin di beberapa ruang publik ada yang sudah terwakili. Iya. Kemudian yang lain ada beberapa kantor-kantor sudah ada. Kami melihat kemarin juga ada di Dinas Pendidikan. Iya. Saya kemarin datang ke Dinas Pendidikan untuk Sempat melihat survei kecil-kecilan. survei ya, dan kemudian sudah terpasang di sana di bawah begitu, Dinas Pendidikan di bawah. Kami sudah senang juga. Iya. Kemudian karena walaupun nanti itu akan kita benahi bersama. Nah, kemudian untuk penggunaan aksara Jawa ini kan kita mencoba karena ini kan musimkan kembali, membumikan kembali sesuatu yang lama sudah nggak kepakai dan sekarang dimunculkan kembali kan nggak gampang. Iya. Ada tahapan-tahapan kemarin itu kita, yang penting nampak mata dulu yang pertama. Mau keliru, mau apa biarkan dulu lah gitu. Yang penting nampak mata dulu. Yang kedua baru nanti bagaimana setelah nampak mata itu kan orang-orang makan lama ini jangan tulisan apa sih gitu kan. Lalu nanti akan berusaha membaca. Jadi setelah kemoto lalu kewoco gitu. Kalau saya meminjam bahasanya Mas Wawan itu begitu. Dari penasaran ingin tahu akhirnya belajar. Ya. Jadi setelah kemoto lalu kewoco. Nah setelah itu baru keliru ditoto kan gitu kan. Baru setelah itu baru kroso gitu kan. Jadi runtutan itu memang yang kan kita coba gunakan sehingga kita gak usah gerusa-gerusu gitu. Kalau memang ini semangatnya adalah kesusu, kita juga menghormati itu. Nah, Cak Tony, jika kita itu berkunjung ke Jogja, ke Bali atau mungkin ke kota-kota lain ya, itu kan sudah ada telah menerapkan aksara Nusantara. Mereka bersanding dengan aksara Latin seperti aksara Jawa, ada Kawi, Bali, Batak, kemudian ada Sumba dan seterusnya lah. Aksara Nusantara. Aksara Nusantara. Jawa salah satunya. Nah, sementara untuk kota setingkat Surabaya ini, Cak Tony, seberapa penting esensi tentang penerapan aksara Jawa diterapkan, terlebih sampai masuk ke sekolah-sekolah ini misalnya, termasuk jika dikaitkan dengan pemahaman masyarakat Surabaya tentang budaya dan pentingnya melestarikan aksara. Ini kan harus ada korelasi. Mungkin Cak Tony bisa beri gambaran dari umum ke khususnya, silakan. Jadi umumnya itu kita mencoba menarik ketika waktu perang 10 November. Bung Tomo kan menyampaikan ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Bali. Jong-jong itu ada di sini dipanggil oleh Bung Tomo. Ini kenapa mereka dipanggil? Karena ada di Surabaya. Jadi artinya Surabaya itu kota yang sejak dulu heterogen. Sudah dikunjungi oleh banyak pihak karena memang kota pelabuhan. Nah, kemudian karena banyaknya etnis, banyaknya suku yang ada di Surabaya ini kan, ini kayak semacam miniatur Indonesia. Nah, ketika itu aksara Jawa itu muncul di Surabaya, maka akan menjadikan atmosfernya itu connect kepada suku yang lainnya yang ada di Surabaya. Loh, kalau aksara Jawa dimunculkan di Surabaya, Batak juga dong, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Malah karena mereka akan lebih mengeksplorasi. Biarkan Surabaya ini, ada salah satu tempat yang ditulis dengan aksara Jawa, ada yang ditulis aksara Bali, ada yang ditulis dengan aksara Batak. Kalau memang kan ada etnik-etnik banyak di Surabaya. Nah ini akhirnya kan menjadikan nanti itu dari Surabaya memiliki satu cerminan bahwa inilah penampakan Indonesia. Nah tinggal nanti itu bagaimana kebijakan dari politik dari pemerintah itu lalu meningkatkan resonansinya supaya tidak hanya di Surabaya saja tapi juga nanti ke Jawa Timur. Harapan kita juga Bu Gubernur itu punya satu sense of crisis terhadap langkahnya di penggunaan aksara Jawa dan aksara-aksara Nusantara sebagai satu persoalan yang harus ditangani sehingga nanti juga
menerbitkan surat edaran yang sama harapan kami Iya. seperti di Surabaya begitu. Betul. Jangan sampai nanti kalau diklaim negara lain seperti Tiongkok baru kita nanti kebakaran jenggot Ya, gitu istilahnya. ya betul. Biasanya begitu ya. Tetapi untuk yang aksara kita sudah bersyukur sekian tahun yang lalu sudah masuk pada Unicode internasional sehingga sudah aman dari sisi itu. Tetapi dari Unicode itu juga kan bisa aja di Del. Ketika itu adalah setelah dilihat, dievaluasi kan penggunaannya seperti apa intensitasnya. Iya. Nah gitu. Terus kemudian kita juga sedang minta meningkatkan bargaining kita. Segala macam gadget, apakah itu laptop atau mungkin HP apa gitu ya. Iya. Kalau masuk Indonesia itu terutama barang yang dari luar gitu juga sudah harus terinstall aksara-aksara Jawa, kemudian bahasa-bahasa lokal Nusantara gitu. Dengan begitu kan kita memiliki daya tawar dan ini kan dalam rangka menyongsong 2045 Iya. kita sebagai negara yang memiliki prestasi emas Iya. dan pasti dikunjungi oleh banyak negara lain. Betul. Kalau kemudian kita lalu mengekor kepada negara-negara luar, nanti orang luar datang ke kita, lo kok podo ae karo negaraku, gitu kan? betul. Tetapi ketika kita telah menunjukkan bahwa di Jawa muncul aksara Jawa, di Bali muncul aksara Bali dengan berbagai aneka ragam budayanya, maka ternyata betul-betul luar biasa performa daripada Indonesia. Ya, apalagi kalau kita mungkin ya untuk beberapa generasi ayah-ayah kita, generasi baby boomers, generasi X, generasi Y itu mungkin masih kecipratan, masih menangi, masih zamani istilahnya. Masih. Tapi bagaimana nanti dengan generasi Z, generasi Alpha Nah, apalagi itu, 2045 apalagi itu mereka ini kita nanti hanya tinggal sejarah kalau nggak ditulis, tidak digelorakan seperti itu. Sehingga seperti Cak Tony katakan, rasa penasaran iki apa sih? Kok ada tulisan melungker-melungker? Biarkan Gen Z itu supaya berpikir. Betul. Curiosity mereka, penasaran mereka nanti akhirnya mereka akan belajar. Ternyata ini aksara zamannya mbah-mbahku dulu toh gitu. Betul, kan. Seperti itu ya Cak Tony. Ya, Cak Putih. Jadi kalau kita berpikir 2045 ketika itu Gen Z dan seterusnya itu enggak menangi gitu. Berarti kan yang kita pikirkan ini bisa dikatakan sebagai satu mitigasi. Mitigasi aksara. Dan kita juga akhirnya kalau ketika mitigasi aksara kan kita bayangkan kita aksara ke depan seperti apa. Lalu kemudian aksara yang kemarin dulunya sebelum ada aksara seperti apa. Pra aksara betapa kita memahami proses dari megalitikum dan sebagainya sebagai satu proses yang panjang. Kemudian lagi kita juga melihat di Indonesia, di Nusantara ada sekitar 700-an lebih bahasa. Tetapi aksaranya sekitar 12-an. Artinya banyak bahasa tetapi tidak punya aksara. Di dunia pun juga begitu. Jadi banyak dunia yang punya bahasa tetapi tidak punya aksara. Dan kita itu seperti Jawa itu ada bahasa, ada nada, ada aksara, ada etika tata krama. Jadi komplit di sini. Lah kalau kemudian ini tidak dijaga dengan baik, lalu losing begitu, lah eman-eman. Dan kemarin kita juga melihat di Bali, selain tadi kan dicontohkan di Jogja, di Bali juga ada. Kalau kita datang ke Bali pakai pesawat gitu langsung Bandara Ngurah Rai dengan aksara Bali. Kemudian di sebelahnya ada tulisan hotel gitu. Kalau nggak salah malah ada audio tuh bilingual, ada dua bahasa ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa lokal. Betul. Gitu. Kemarin itu sempat memang penulisannya Novotel contoh maaf saya sebut nama ada tulisan Novotel tapi kan tulisannya kalau memang kita baca itu Nopotel gitu. Jadi memang anehnya begitu. Jadi tulisannya tidak mengikuti aksaranya seperti yang itu Inggris atau apa gitu enggak, tetapi adalah bagaimana kita ucapkan. Jadi di situ penulisannya. Ini menarik. Nah, sekarang tadi kita sudah dapat gambaran umum. Sekira masuk ke khusus nih. Ini kan rencananya kalau di papan-papan nama di pemerintah kota mulai di balai kota dan sebagainya menjadi representatif ikonik untuk Surabaya. Nah, ini sekarang kita masuk ke sekolah sesuai dengan tema kita, Dialog Sambang Parlemen pada saat ini. Pandangan DPRD terkait aksara Jawa masuk sekolah. Ini gambarnya seperti apa jika ini nanti bingkainya ini framingnya di template ke sekolah. Kalau tadi kan mulai untuk menggelorakan supaya viralnya atau vibe-nya terasa itu dari Pemkot, dari atribut-atribut pemerintah kota, DPR dan sebagainya. Nah sekarang kalau sekolah itu gimana gambarannya Cak? Wah sekolah itu, kemarin kami coba datang ke Dinas Pendidikan, selain kita juga mengapresiasi responsivitas daripada Dinas Pendidikan dalam penempatan aksara di dinas.
tapi juga kita ketemu sama beliau Pak Yusuf, kemudian ngobrol-ngobrol sedikit. Ya. Dan kebetulan kemarin kita datang pas ada beberapa guru yang sedang rapat dan kita merespon tentang hal itu dan mencoba kami sampaikan kira-kira gimana kaitan dengan aksara Jawa. Tampaknya beliau siap. Yang pertama dengan Pak Wali memunculkan himbauan itu langsung menjadi pemikiran adalah bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga pendidiknya. Nah sekarang ini untuk guru-guru aksara Jawa yang secara spesifik memiliki latar belakang keilmuan itu jarang. Ya. Kemudian tidak mencukupi, bahkan banyak yang kemudian didatangkan dari Yogyakarta. Tetapi kan dengan adanya kebijakan ini kan Pak Yusuf sudah mulai menghitung berapa kebutuhannya, kira-kira berapa tahun lagi itu bisa tercukupi melalui proses rekrutmen seperti apa gitu. Tetapi itu kalau kemudian kan kita berhitung-hitung dengan masalah pengadaannya. Nah kebutuhannya kan dalam waktu dekat kan harus dilaksanakan sudah. Jadi ada guru maupun tidak ada guru ini harus jalan. Nah, maka prosesnya kan kita mencoba untuk meng-hire para pihak yang memang masih mahir, memiliki kemampuan. Kadang-kadang kan ini bisa kita dalami melalui ekstrakurikuler dulu. Kemudian sebelum itu masuk pada kurikulum-kurikulum yang formal. Tetapi kan kegiatan ekstrakurikuler itu menjadi kadang-kadang jadi lebih diminati. Kemudian apalagi ketika kita juga memberikan stimulus dengan adanya apakah nanti ada perlombaan-perlombaan, bahkan olimpiade terhadap aksara penulisan aksara Jawa, atau mungkin juga ada lomba-lomba seperti kalau umpama dilukis bagus gitu namanya apa Mas? Abstrak. Kaligrafi kayak kaligrafi Jawa itu kan jadi upaya ekstrakurikuler tadi kan menjadi luar biasa. Ya, kemudian ketika kemarin kami masuk pada kampung, Pak RW itu kan yang menyampaikan, merespon dengan luar biasa. Ada beberapa orang-orang yang sudah sepuh, masih piawai membaca dan menulis aksara Jawa. Bisa jadi tutor itu nanti? Dia jadi tutor, siap jadi tutor. Lah bayangan kita kalau beliau jadi tutor maka kan ada satu penampakan hal yang baru di Surabaya. Orang-orang sepuh itu masih bisa berdaya, masih bisa berkarya dan masih bisa memberikan kontribusi kepada kota. Nah selama ini kan orang-orang sepuh itu hanya diberikan permakanan saja. Mereka bangun, diberi permakanan, istirahat, baca koran, tidur lagi. Nah sekarang adalah ada kegiatan itu yang itu jadi menarik kan gitu. Itu nanti untuk masa depan kita sama Cak Tony ya. Betul. Lansia itu nanti supaya nggak pikun belajar lagi aksara Jawa. Itu kan menarik. Jadi sama cucunya, jadi keharmonisan terbaik, interpersonalnya, hubungan komunikasi terjalin. Yang lansia nggak pikun menularkan ilmunya, yang muda dapat transfer knowledge gitu ya. Siap. Nah ini menarik untuk yang sekolah. Nah sekarang ini Cak Tony, mungkin generasi saya dulu atau generasinya Cak Tony masih jamani istilahnya untuk belajar aksara Jawa. Nah ini sekarang menangi. Sekarang ini masuk sekolah. Kira-kira model atau rule seperti apa kira-kira yang menarik? Karena kalau zaman saya dulu sekolah itu kalau belajar Hono Coroko Doto Sawolo Monggo Botongot, belajar taling tarung pepet cangkriman apa-apa itu hanya sekedar ketemu di kelas, on kelas, kemudian kayaknya kalau sekarang anak sekarang nggak bisa deh Pak, harus ada kunjungan kemana, mungkin bisa ke tempat di situs-situs Surabaya yang penuh dengan aksara Jawa sekaligus melatih. Kira-kira seperti apa nanti konsep yang ingin digagas oleh DPRD? Kalau yang kita bayangkan kemarin kan bagaimana, kalau untuk yang generasi angkatan kita ini sudah generasi yang sempat menangi tadi. Tetapi untuk milenial, Gen Z dan seterusnya itu yang jadi pikiran. Makanya kemarin kita coba gimana caranya memanfaatkan membumikan aksara Jawa itu dengan memanfaatkan media-media sosial yang sekarang ini banyak dipakai. Kemudian juga dengan menggunakan volunteer para sukarelawan dari kaum milenial dan Gen Z juga yang sudah in charge di dalam programnya Pak Wali ini, lalu kita libatkan dan mereka kita eksplor. Menjadi satu daya tarik supaya yang lain pun juga mengerti tentang itu. Nah sisi lain juga kita bisa menggunakan juga seragam-seragam yang bernuansa batik. Ada batik yang beraksara itu kan juga jadi menarik juga. Terus lagi
prakarya pembuatan tulisan-tulisan aksara di mana di sekolah itu juga bisa dilakukan. Ya. Nah itu kan juga menjadi daya tarik mereka, dan apalagi ketika itu mereka membuat prakarya lalu kemudian kita tarik itu adalah pada ruang-ruang ekraf dan ternyata adalah menghasilkan, dan kemudian dia mendapatkan dalam tanda kutip ya tambahan saku dari kekaryaan dia sendiri, itu akan bisa memacu mereka bisa menjadi lebih aware. Bisa menjadi ada multiplier efeknya di sana multiplier ya. efeknya. Baik, terima kasih sahabat Sonora, masih bersama siaran Sonora FM 98 yang kita siarkan langsung dari Kompleks Permata Hijau Raya Darmo Permai Utara 74-80 Surabaya. Kami masih dalam program spesial, program khusus pada kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Sambang Parlemen yang akan kami hadirkan dan sudah kami hadirkan di segmen kedua ini, pandangan DPRD terkait aksara Jawa masuk sekolah bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra, AH Tony. Cak Tony, tadi sudah disampaikan beberapa upaya-upaya dilakukan, termasuk tadi menarik ya, ada multiplier efek di sana. Ternyata nanti kita bisa memerankan para orang tua, para lansia itu tidak hanya makan, baca koran, tidur seperti itu ya, tapi ada kegiatan lain. Mungkin yang mereka secara aktivitasnya kurang, mereka bisa memberikan tutorial kepada cucu-cucunya yang di situ meneruskan transfer of knowledge itu ada keberlangsungan, dan kemudian di craft itu tadi juga bisa mereka yang di UMKM yang di craft nanti ada bentukan-bentukan lain seperti kaos, aksesoris yang itu membuat tulisan-tulisan dalam bentuk aksara Jawa. Seperti apa nanti itu dari hulu hilir, kira-kira gambaran besar supaya nanti antara transfer knowledge heritage-nya ada, tapi multiplier efek ekonominya juga ada, termasuk memerankan para lansia dan para UMKM nanti ke depan. Ya memang program membumikan aksara ini harapan kita tidak sekedar hanya muncul, tetapi kan lalu kan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Munculnya pertanyaan, kalau kita ini sudah belajar kembali aksara Jawa, terus manfaatnya apa? Yang pertama memang kita akan jelaskan secara total ya fungsi aksara sebagaimana fungsi daripada aksara Latin yang kita gunakan selama ini. Kemudian lagi selain itu kan penulisan-penulisan dengan Latin ini kan sudah begitu luar biasa. Ada di instansi pemerintah, kemudian di swasta, di ruang-ruang publik, bahkan di rumah-rumah. Reklame-reklame itu juga bernuansa Latin, tetapi ketika itu juga ada kebijakan menyandingkan, berarti kan ada dua aksara yang digunakan. Dan penggunaan dua aksara ini kan menjadi sebuah tantangan. Bagaimana desainnya supaya secara estetika itu mereka disandingkan tetap menjadi satu performance yang baik, tidak ulang untal-untalan gitu. Tetapi juga itu menjadi satu pandangan yang menyenangkan. Kemudian lagi keterlibatan daripada person-person. Kemarin kan Mas Budi kita akan sama-sama melihat pemerintah kota itu bikin apa itu? Program padat karya. Beberapa tempat itu kan dalam tanda kutip ada banyak yang tutup. Nah, coba kita bikin siapa kira-kira yang memiliki jiwa seni untuk menulis dan punya ketelatenan itu kita fasilitasi dengan mesin CNC atau apa sehingga nanti itu bisa disusun dan kemudian bisa jadikan program membumikan aksara ini menjadi satu sumber penghasilan bagi mereka gitu. Kalau kita kembali ke sekolah lagi nih, Cak Tony, tadi kita sempat keluar sekolah, sekarang kita masuk sekolah lagi. Tadi kita sudah bahas tentang tutorial, kemudian kalau bisa dijadikan ekstrakurikuler ataupun nanti lebih matang lagi ke kurikulum. Cak Tony melihat sekarang transfer knowledge dari aksara Jawa itu seperti apa? Karena seperti Cak Tony katakan penduduk kota Surabaya itu heterogen banyak. Mungkin dari sekolah itu ada yang dari orang Jawa, tapi ada yang luar kota yang belajar karena papanya tugas di Surabaya, Cak Tony. Nah ini bagaimana kalau wah aku dari luar pulau nih, aku juga punya nih, aku pingin ini seperti apa kemudian kita bisa supaya menyeimbangkan kehidupan di kota yang heterogen ini. Belajar aksara ini tidak segmented, ini hanya ansih dipelajari orang Jawa mempelajari aksara Jawa begitu. Kemudian bagaimana dengan suku yang umpama dari Batak, dari Ambon. Jadi begini, kita sudah jelas bahwa kita itu kan Indonesia, kita itu Nusantara. Nah, Nusantara dikenal sebagai satu negeri yang memiliki khasanah budaya yang luar biasa.
Dan kita semua bangga atas itu. Iya. Sehingga walaupun kita Jawa, tetapi juga ternyata bisa juga menulis aksara Batak, nah, kan juga keren. Iya, iya, iya. Walaupun toh mereka Batak, tetapi juga bisa menulis aksara Bali, juga keren. Iya. Nah, ini menggambarkan seperti cerita-cerita orang banyak di kampung-kampung. Bung Karno itu beliau memiliki satu pemahaman bahasa 6 bahasa, Iya, iya. bisa menulis berbagai macam aksara. Iya. Itu kan menjadi dream daripada masyarakat kita itu kan, waduh, kapan ya bisa seperti Bung Karno, bisa ngerti banyak aksara, banyak bahasa kan gitu. Nah, ini juga gitu. Nah, kemudian tantangan berikutnya kan ketika kita dihadapkan kepada anak-anak yang kemudian bagaimana transfer knowledge-nya. Selama ini kan kita evaluasi guru itu kadang-kadang pengajaran aksara Jawa tetapi latar belakangnya matematika. Oh, iya. Dan kemudian mereka tidak memiliki satu spesifikasi latar belakang keilmuan yang cukup, tetapi sekedar mampu. Dalam Tetapi konteks ya dalam ekspertisnya. konteks expertnya tadi itu Iya. yang menjawab Mas Budi. Ya kita terpaksa sih membantu dengan cara apa? Kita bikin sekarang itu klinik aksara. Oh iya. Klinik menarik. aksara. Menarik itu, Cak. Ya, klinik aksara adalah menjadi sebuah tantangan kita untuk menjadikan bagaimana caranya aksara ini bisa ditulis dengan benar, yaitu dikonsultasikan ya. Proses konsultasi tadi itu harapan kita ada proses transfer knowledge antara dari petugas klinik atau dokter-dokter yang bertugas di klinik tadi itu kepada masyarakat. Iya, kalau kita dengar ya, kalau tulisan aksara Jawa, bahasa Jawa dan sebagainya itu kelihatan biasa seperti ini. Tapi coba kita berpikir ya, iya ya, dulu nenek moyangku itu bagaimana kok bisa bentuk tulisan aksara itu, Ya. membentuk konsonan bahasa. Itu masih belum ada seperti sekarang loh. Kita Ya. sekarang itu kan menurunkan Ya. teknologi yang sebelumnya setelah Betul. ditemukan. Ya. Artinya kalau menurut saya pribadi sih Ya. Tony, kayaknya orang dulu lebih pintar dari sekarang. Cuma sekarang kan mengembangkan. Ya Ya. sama-sama pintar ya, tapi sekarang Ya. lebih mengembangkan. Dulu itu ada mungkin kita tahu ya ada peninggalan, ada artefak, manuskrip dan Ya. sebagainya itu kan transfer knowledge Ya. supaya tidak terputus. Nah, Ya. sayang sekali kalau dulu pendahulu-pendahulu kita itu sudah membuat meninggalkan artefak, manuskrip, kemudian Ya. tidak diteruskan lagi itu kan waduh, itu kan UNESCO aja mengakui kalau seperti itu. Tapi kalau Ya. kita sendiri sebagai Ya. orang Jawa misalnya Ya. atau dari lokal manapun mempunyai kearifan lokal. Ya. Aksara, bahasa, kita sudah punya bahasa, punya aksara lagi. Ya, Ini kan betul. komplit. Komplit. Nah, seperti apa nanti ke depan DPRD ini mendorong ini benar-benar terjadi. Setidaknya lah dari mulai lingkungan Pemkot dan lingkungan Dewan begitu loh, Cak Tony. Iya, jadi spirit mitigasi pun juga kita masukkan. Kalau tadi kan kita membumikan, kita musimkan kembali tetapi juga kepada pihak tertentu kita sampaikan ini adalah sebuah langkah mitigasi. Ya. Artinya antisipasi ke depan jangan sampai ini menjadi sebuah persoalan krusial. Kemudian kan kita sadar, kita sampaikan kepada pihak tertentu yang menjadi sokok guru aksara Nusantara ini bahwa hancurnya ada sebuah pameo atau mungkin adegium yang bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa itu kan bisa melalui 3 pendekatan. Yang pertama itu jauhkan mereka dari sejarahnya, kemudian lagi hancurkan bukti-bukti yang bisa mereka pelajari dan teliti, dan kemudian yang ketiga katakanlah mereka keturunan daripada bangsa yang bodoh. Dan sekarang kita ini mengalami itu. Saya mencoba untuk melihat bahwa dulu itu ketika mbah-mbah kita, ketika cucunya nggak pulang gitu, kan ditanyakan, mbah putumu di mana? Itu kan dengan media tangan saja mbahnya mengetahui lalu dipanggil pulang datang. Nah kemudian kemampuan itu kan lalu diindustrialisasikan. Ada satu sekarang itu kan ada kayak Google Map gitu ya. Lalu kemudian kan langsung bisa dilihat dengan chip yang ada, lalu kemudian adalah di mana orangnya bisa diketahui. Nah kalau dulu tanpa menggunakan media, sekarang masih menggunakan gadget, lalu kemudian kita bisa mengatakan mana yang lebih maju. Artinya teknologi kita itu lebih maju dulu. Jadi chip yang kita masih dimasukkan itu sudah di dalam tubuh, tidak lagi menggunakan piranti, tetapi kan
kita menganggapnya bahwa karena kita itu tidak mampu mendalami itu, tidak mampu memanfaatkan itu, lalu kita katakan bahwa pemanfaatan teknologi pada masa lalu itu dikatakan itu syirik dan musyrik dan sebagainya. Nah, atas nama istilah-istilah itu menjadikan kita menjadi menjauh terhadap program-program itu. Iya, ya, ini menjadi satu benang merah yang harus kita urut, tidak hanya melihat, oh aku dulu pernah aksara Jawa, terus kalau sudah bisa buat apa, tapi lupa sebenarnya itu kita juga mewariskan nilai-nilai leluhur kita yang kemudian di PBB melalui UNESCO aja diakui. Kok kita yang sebagai pewaris dalam artian kita sebagai heritage memiliki itu, kemudian kita tidak istilahnya mengindahkan. Ini sangat momentum yang tepat sekali kemarin di tanggal 8 September Hari Aksara Internasional kalau nggak salah ya, Cak Tony ya, itu jadi momentum ini bergerak. Nah ini last but not least nih, terakhir tapi yang bukan tidak paling terakhir, saya ingin tahu juga nih, tadi dukungan dari DPRD luar biasa dan ini digayung bersambut dengan pemerintah kota. Dukungan tidak hanya konsep berpikir dan sebagainya, tapi juga ada anggaran di sana, Cak Tony. Pasti Karena itu butuh bikin neon box seperti yang Cak Tony katakan sebagainya, itu kan butuh anggaran. Nah, seperti apa bentuk dukungan DPRD Kota Surabaya mendukung wacana ini dalam konteks mengeksplorasi nilai-nilai kedaerahan, baik dari sisi anggaran atau mungkin peraturan daerah misalnya. Saya dengar-dengar juga ada perda turunan pemajuan kebudayaan dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan, Cak Tony. Ya, untuk anggaran kita sudah pada PAK yang tahun 2023 kita sudah minta untuk pada pemerintah kota mengalokasikan dan untuk membumikan, dan akhirnya kan sudah dilakukan sehingga kita sekarang sudah sama-sama melihat di balai kota di beberapa tempat di taman-taman sudah ada bertuliskan itu. Kemudian alhamdulillah juga kawan-kawan dari dewan yang lain support, kemudian tidak ada halangan apapun. Dari sisi lain memang kita sudah memiliki perda pemajuan kebudayaan yang sekarang sudah ada proses, tetapi di situ kan kita dari 10 objek kebudayaan itu kan ada satu bahasa. Di dalam bahasa itu kan ada lanjutan-lanjutannya, dan aksara masih belum secara eksplisit itu masuk di dalamnya, tetapi kita sudah memiliki satu gambaran ke depan. Harapan kita akan ada lagi usulan kalau memang ini diperlukan, ada perda tentang masalah penguatan aksara. Atau mungkin di dalam pembahasan perda nanti itu pemajuan kebudayaan sudah kita masukkan sekalian aksara dan bahasa, ya kan gitu kan, sehingga nanti menjadi satu kesatuan. Dan ini juga menjadi PR kita berharap terkait dengan masalah isu membumikan kembali aksara, mohon untuk segera semua pihak bisa appreciate dan kemudian menangkap, karena ke depan ini kita juga masih konsentrasi kepada Kongres Bahasa. Nah, Kongres Bahasa Jawa ini sekedar ini di luar tema kita, tetapi kita sampaikan, kita pun juga prihatin bahwa kita memiliki 700-an bahasa, dan untuk Jawa itu dikenal bahasa yang cukup bagus, ada Toto Kromo, ada dan sebagainya, ada Kromo, ada Nguku dan sebagainya, Kromo Inggil, Kawen dan sebagainya. Nah, ini belum dicatatkan di dalam ISO. Nah, nanti itu kalau aksara sudah masuk kepada Unicode internasional, tetapi kalau yang bahasa ini belum masuk pada ISO. Nah, harapan kita kan bisa masuk di ISO supaya nanti bisa diakui dan tidak diakui oleh negara lain gitu. Ini kan upaya-upaya yang perlu kita lakukan, dan bulan besok mudah-mudahan ini bisa kita tempuh dengan luar biasa. Itu mudah-mudahan bisa segera terrealisasi, karena ini menarik sekali. Kelihatannya orang mungkin apa sih bahasa, apa sih aksara, tapi ternyata kalau dirunut itu banyak nilai histori di situ. Termasuk juga itu berkaitan dengan mungkin akulturasi dengan budaya-budaya lain, karena pertemuan itu akhirnya menciptakan budaya baru, menciptakan bahasa aksara baru juga. Karena kita tahu kan kalau aksara di Jawa itu kan salah satu dari sekian banyak aksara yang terkumpul dalam aksara Nusantara. Ada Bali, Kawi, itu bingung lagi tuh hampir. Kalau kita ke Thailand, ke India kok hampir sama ya tulisannya. Saya pernah waktu itu ke Bangkok lihat ini tulisannya seperti ini. Tiap-tiap ada monumen candi itu ada tulisan dilengkapi dengan aksara lokal gitu ya. Makanya kemarin kita pada saat peringatan Hari Aksara Internasional dari Surabaya kita membuat kegiatan dengan tema tajuk membingkai aksara Nusantara dan dunia dari Surabaya. Dan alhamdulillah jalan baik, semua aksara Nusantara bisa tampil, beberapa aksara dunia juga bisa hadir, sehingga Surabaya ini menjadi
menjadi sebuah kayak semacam pemicu, membuat orang semua kaget. Oh ternyata untuk aksara saja kok dari Surabaya bisa menginternasional. Kemudian banyak diapresiasi oleh banyak konjen, banyak para duta-duta besar, juga para organisasi-organisasi dagang dari internasional, dan ini satu hal yang cukup membanggakan kita. Kalau nanti apakah ada pandangan yang tujuan atau fokus seperti apa Cak Tony? Misalnya untuk sekolah SD tingkat elementary dasar, SMP, SMA dalam membinarkan aksara Jawa ini dengan beragam atribusinya, beragam pernak-perniknya, karena mungkin kalau kita belajar bahasa aksara Jawa itu tidak hanya belajar aksara bahasa tapi juga ada sopan santun, ada sesuatu yang polite, ada yang satu yang kesopanan di situ. Seakan-akan kalau kita menggunakan bahasa Jawa itu seakan kita menghargai orang lain, kesannya seperti itu. Nah, itu kan perlu ditangkap, dan kelasnya beda-beda, mungkin dari SD, SMP dan jenjang SMA. Cak Tony, seperti apa? Kalau itu memang kalau beda, jadi aksara, bahasa, tata krama, etika itu kan sesuatu yang sebetulnya terkait, tetapi itu bisa dipelajari secara berbeda. Kalau aksara kan pengenalan daripada bagaimana menulis membacanya, kemudian nantinya itu pun juga kita berharap dalam rangka membumikan itu tidak menutup kemungkinan nanti perda-perda di Surabaya selain ditulis dengan aksara Latin juga ditulis dengan aksara Jawa. Itu akan menjadi sebuah terobosan. Kemudian buku-buku yang bestseller begitu kan, kita juga minta izin kepada si penulis penerbitnya bagaimana kalau itu juga dituliskan dalam aksara Jawa. Nah dengan begitu nanti akan orang masuk lagi pada ruang itu. Kemudian lagi kaitan dengan masalah bahasa. Memang bahasa Jawa itu bahasa yang cukup sulit. Ada satu tahapan-tahapan, ada kelas ngukunya, kemudian lagi ya kan kromonya dan seterusnya. Itu memang jadi satu bagian yang integral dalam rangka bagaimana kita menyambungkan dengan etika tadi itu. Karena penggunaan bahasa dengan intonasi itu pun juga mencerminkan bagaimana orang itu memiliki etika gitu kan. Berbudaya. Betul, attitude-nya seperti apa gitu. Jadi intonasinya, karena intonasi tidak boten. Nah, begitu itu sudah nuansanya beda. Nyengak gitu itu sudah berbeda tuh maknanya. Nah, ini kan satu hal yang tidak bisa kita ajarkan, tapi ini perlu dipraktekkan. Dan kita masih memiliki masyarakat yang masih ngugemi tentang masalah etika-etika kejawaan tadi itu. Ini menarik karena kan kita ada tantangan 2045 dengan periode Indonesia Emas, sementara kita melihat sekarang ini para Gen Z, apalagi dari generasi Alpha, ini adiknya Gen Z, itu juga menjadi tantangan untuk bagaimana mereka tidak kehilangan jati diri. Pun sekaligus dengan belajar aksara, itu menurut saya sih mereka juga belajar untuk tata krama, kode etik kepada orang yang lebih tua. Karena dengan bahasa akhirnya ternyata dengan bahasa itu bisa menghargai lawan bicara kita. Orang dengan mungkin seperti itu. Saya nggak tahu kalau Cak Tony menangkapnya seperti apa. Jadi para generasi Gen Z dan seterusnya nanti mungkin bisa belajar menghargai orang lain dengan aksara, dengan bahasa gitu, Cak Tony. Jadi itu kan begini, penyampaian pesan secara utuh. Jadi orang itu kan menghargai, kadang-kadang kalau hanya orang itu mengerti bahasanya, tidak mengerti bagaimana bahasa dengan tataran ada kromonya, ada ngukunya tadi dibuat. Pesan di kita ini kan bahwa untuk yang nguku itu kan disampaikan kepada orang yang sepadan. Kemudian dulu itu agak kromo itu diberikan kepada orang-orang yang lebih terhormat atau lebih senior gitu. Nah, pesan itu disampaikan secara utuh sehingga sampai sekarang masih ada rasanya. Sehingga penggunaan kalimat sampean sama jenengan, panjenengan itu menjadi satu hal yang berbeda. Itu, dan ketika kita menyampaikan panjenengan itu juga ada rasa yang berbeda juga. Baik yang mendengarkan maupun yang merasakan. Walaupun toh itu sama-sama terjemahannya adalah kamu, dirimu. Itu tetapi ada satu pesan yang utuh gitu. Sehingga pesan tadi itu mulai zaman lalu sampai sekarang masih terasa. Dan
apalagi kalau kita gunakan bahwa ini menjadi bagian daripada tradisi budaya kita hari-hari gitu. Dan kemudian kan kita akhirnya kan mengerti betapa evolusi daripada peradaban kita berjalan begitu lama, berjalan begitu sulit dan berjalan dengan melalui pengembangan teknologi yang luar biasa, dan kemudian itu dalam tanda kutip kalau memang kita lihat orang kadang-kadang mengatakan bahwa itu sesuatu yang biasa. Menurut saya adalah karena memang mereka tidak mengerti, tidak pernah belajar terhadap bagaimana kesulitan daripada masa lalu untuk menjadikan aksara menjadi sesimbulan yang kemudian bisa berbunyi dan berbicara menjelaskan sesuatu yang ada di lingkungan kita. Gitu. Menjadi momen kita di segmen kedua ini sekaligus menjadi penutup, Cak Tony. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan sekaligus kayaknya Cak Tony juga ada keinginan agar ini bisa tersampaikan ke tingkat provinsi, ke gubernur dari cita-cita ini. Apa yang menjadi pesan dan ajakan Anda atau keinginan terakhir yang bisa disampaikan sehingga rencana-rencana pemerintah kota ini Surabaya mungkin bisa menjadi satu hal yang bisa mendorong sehingga itu bisa terwujud. Harapan kami justru dengan munculnya kesadaran untuk membumikan aksara Nusantara dalam konteks ini adalah Jawa di Surabaya ditangkap tidak sekedar hanya oleh pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah pusat. Kita minta presiden memiliki political will kemudian untuk membangkitkan kembali kejayaan Nusantara dengan berbagai performan dan kemudian kewibawaannya. Nah, kewibawaan itu kan termasuk ada di dalam aksara itu yang dituangkan di dalam berbagai artefak kemudian manuskrip dan kemudian itu karya-karya sastra masa lalu, dan juga konteks aksara Jawa saya pikir juga tepat juga digunakan oleh di provinsi karena di provinsi sendiri kan memiliki satu program Bumi Mojopahit itu yang oleh Bu Gubernur, dan saya pikir itu bisa masuk dan bisa menjadi bagian yang integral untuk konteks itu. Luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa menggali lagi, mengeksplor lagi nilai-nilai kedaerahan yang sehingga bisa memberikan warna untuk kota ini dan mengingatkan sejarah bahasa Jawa ini kepada generasi muda hingga warga luar Jawa mungkin seperti itu. Cak Tony, terima kasih untuk waktu bincang-bincangnya. Di lain kesempatan kita nanti bisa bertemu dalam tema yang berbeda. Sahabat Sonora, demikian perbincangan kami dalam dialog Sambang Parlemen yang mengangkat tema pandangan DPRD terkait aksara Jawa masuk sekolah bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra, AH Tony. Budi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.